Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Fitrah. Kita masuk di poin ketiga. Ilzamul Qur'anil Karimi man asyraka fil uluhiyati bima aqarra bihi min tauhidi rububiyah mimma yadulu ala annahu fitriyun. Ilzamul Quran atau isbatul Quranil Karim, yaitu bagaimana Al-Quran menetapkan man asyraka fil uluhiyah, orang yang menyekutukan Allah dalam uluhiyah, bima aqarra bihi min tauhidi rububiyah, padahal dia sudah berikrar terhadap Allah tentang tauhid rububiyah, mimma yadulu ala annahu fitriyun, bahwasanya ketika mereka itu berikrar tentang rububiyah Allah, itu adalah masuk di ranah fitriyun. Penulis membawakan firman Allah Ta'ala, yaitu wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mayoritas mereka itu beriman kepada Allah, bahkan mereka itu musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiri hadhil ayat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan tafsir ayat tersebut. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Wala in sa'altahum, jika kalian atau kamu tanya mereka, yaitu orang-orang musyrik itu, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunallah, sungguh mereka akan mengatakan Allah. Fadalika imanuhum, demikianlah iman mereka itu. Wahum ya'buduna ghairahu, akan tetapi mereka justru mengibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang musyrik itu mereka mengimani Allah sebagai Rabb, meskipun dengan iman yang tidak sempurna, rububiyah yang tidak sempurna. Secara umum saja, mujmal, mereka mengakui bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Ketika ditanya siapa yang menciptakan kalian, maka mereka akan menjawab Allah. Maka di antara makna Rabb itu adalah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan alam semesta. Akan tetapi iman mereka itu tidak sempurna. Karena apa? Dengan keyakinan itu ternyata tidak membuat mereka kemudian mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Tidak membuat mereka mentauhidkan Allah dalam ibadah. Sudah tahu bahwa Allah yang menciptakan mereka, tetapi justru mereka mengibadahi yang lain selain Allah. Wa qala subhanahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kul, katakan Muhammad, man yarzukukum minas samai, siapa yang memberi rizki kalian dari langit, wal ard, dan bumi, amman yamliku sam'a wal basar, atau siapa yang memiliki, mengontrol pendengaran dan penglihatan, waman yukhrijul hayya minal mayit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa yukhrijul mayita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, waman yudabbirul amro, siapa yang mengurusi urusan perkara-perkara. Maka kata Allah, fasayaquluna Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah. Nah, ini bukti lagi bahwa mereka itu dari sisi rububiyah Allah sudah beriman. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan, yang memberi rizki dari langit dan bumi itu adalah Allah. Kemudian yang memiliki, yang mengontrol pendengaran, penglihatan, yang memiliki semua itu adalah Allah. Yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati dan sebaliknya itu juga Allah. Yang mengurusi urusan itu juga Allah. Mereka mengimani semua itu. Ketika ditanya siapa itu, mereka menjawab Allah. Fakul, maka katakan pada mereka, afala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian tidak bertakwa? Fadalikumullahu rabbukum, maka yang demikian itu Allah adalah Rabb kalian, al-haqqu, yang hak. Famada ba'da al-haqqi illa dhalal. Famada di sini bermakna falaisa, maka tidak ada setelah kebenaran itu kecuali pasti kesesatan.
Fa anna tusrafun, maka bagaimana kalian itu berpaling anil imani ma'a qiyamil burhan, berpaling dari iman padahal sudah begitu jelas, sudah begitu gamblang bukti-buktinya, dan itu sudah terungkap, sudah dinyatakan lewat lisan mereka ketika ditanya apakah kamu siapa yang beri rezeki dan seterusnya. Artinya mereka sudah mengetahui itu, bukti-buktinya sudah kuat, tetapi mereka berpaling ketika harus beribadah, mereka justru mengibadah yang lain. Ini kondisi orang-orang musyrik jahiliyah dulu. Wa hadhil as'ilatu al-muta'alliqatu bi tauhid rububiyyah fi hadhil ayat wa ghairiha minal ayatil istifhami fiha kulliha takrirun li'annahu amrun mustaqirun fi fitrihim. Maka pertanyaan yang berkaitan dengan tauhid rububiyah dalam ayat ini dan ayat-ayat selain ayat ini yang mengandung pertanyaan, jadi istifham itu kan tadi Allah memerintahkan Nabi untuk coba ditanyakan, tanyakan gitu kan. Ayat-ayat yang ada nada bertanya, menanyakan seperti ini, seluruhnya itu adalah takrirun, itu adalah statement ikrar li'annahu amrun mustaqirun, bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang sudah tertanam fi fitrihim, dalam fitrah mereka. Wa ma dzakarat hadhil istifhamat illa li taubihihim, dan tidaklah pertanyaan itu dilontarkan, disebutkan kecuali untuk mencela mereka, wal inkari alaihim, dan mengingkari mereka, li annal muqirra birrububiyyati yalzimuhu al iqraru bil uluhiyah daruratan. Karena apa? Orang yang sudah berikrar terhadap rububiyah Allah, bahwa Allah adalah al-khaliq, bahwa Allah yang beri rizki, maka secara otomatis mestinya mereka juga berikrar terhadap uluhiyah Allah. Paham betul maksudnya? Orang-orang musyrik itu kan di ayat ini Allah memerintahkan Nabi untuk coba tanyakan ke mereka siapa yang beri rezeki, siapa yang menciptakan, itu kan. Itu mereka pasti akan menjawab Allah. Artinya mereka sudah mengetahui ini, sudah gamblang gitu ya. Maka ketika orang itu sudah berikrar bahwa Rabbul Alamin itu adalah Allah, mestinya yang diibadahi pun juga hanya Allah gitu. Itu sebagai konsekuensi logis. Wong sudah tahu, sudah jelas cetawela-wela seperti itu, mestinya mereka juga berikrar terhadap uluhiyah itu, tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam ibadahnya. Itu otomatis gitu. Akan tetapi wahadama lam yuhdis minhum, akan tetapi itu sesuatu yang tidak terjadi pada orang-orang musyrik itu. Ini keterangan dinukil oleh penulis dari Adwaul Bayan karya Syekh Asy-Syinkiti. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, afillahi sakkun, apakah pada Allah itu ada keraguan? Maksudnya apakah kalian itu meragukan Allah? Yang Allah itu adalah fatiris samawati wal ard, yang Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Yada'ukum, Allah itu menyeru kalian ila ta'atihi, untuk taat kepada Allah. Agar kenapa? Agar apa? Liyaghfira lakum min dunubikum, agar Allah itu ampuni dosa-dosa kalian. Wa yu'akhirakum ila ajalim musamma, dan mengakhirkan kalian, tidak langsung mengadab sampai pada batas waktu yang ditentukan. Nah, ini juga dibawakan ayat ini untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu sudah menunjukkan kepada kita, mereka itu mengakui rububiyah Allah. Orang-orang yang secara dohirnya itu tidak mengibadai Allah, itu sebenarnya mereka mengakui rububiyah Allah. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau, walau lam yakunu mukirrina birububiyati ta'ala lima qararahum fi hadhil ayah. Jikalau mereka itu tidaklah berikrar terhadap rububiyah Allah Ta'ala, kenapa juga Allah itu menjelaskan ini dalam ayat ini?
kata kuncinya afillahi syakun. Itu nanti yang akan dibahas di sini. Maka mari kita perhatikan bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan berkaitan dengan itu. Kata beliau, wa ammar rabbu fahuwa ma'rufun. Adapun Rabb yaitu Allah, maka itu sudah ma'ruf, diketahui bil fitrah, dengan fitrah. Qalat rusuluhum, para rasul berkata kepada mereka, afillahi syakun, apakah terhadap Allah itu ragu, apakah ada keraguan terhadap Allah? Fal musyrikuna min ibadi asnam, orang-orang musyrik yang mereka itu adalah para penyembah berhala, wa ghairihim, dan selain orang-orang musyrik penyembah berhala, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, itu mu'tarifuna billah. Mereka itu orang-orang yang mengetahui Allah, mukiruna bihi, dan mereka itu berikrar dengan Allah, terhadap Allah. Anau, bahwasanya Allah itu rabbuhum, Rabb mereka, wa khaliquhum, dan pencipta mereka, wa razikuhum, dan yang memberi rizki mereka, wa annahu rabbus samawati wal ardi wasyamsi wal qamar, bahwasanya Allah adalah Rabb langit, bumi, matahari, dan bulan, wa annahu al-maqsudul adim, dan Allah adalah al-maqsud, yang dituju, yaitu yang agung. Jadi mereka mengakui semua itu, rububiyah Allah itu mereka mengakui. Mereka berikrar dengan itu. Wa qala aidan rahimahullah, Syekhul Islam juga menjelaskan, wa hada istifhamun inkarun. Maka pertanyaan itu tadi, afillahi syakun, itu adalah pertanyaan yang sifatnya inkarun, mengingkari. Bimakna an-nafyu, yang bermakna adalah pengingkaran, nafyu, menafikan. Wal inkaru, dan pengingkaran ala man lam yukir bihadan naf, yang orang yang tidak berikrar dengan penafian itu. Jadi makna afillahi syakun, apakah terhadap Allah, apakah pada Allah ada keraguan, itu sebenarnya itu pengingkaran. Mestinya kalian itu tidak ragu gitu. Jadi bukan semata-mata pertanyaan, tetapi sebenarnya maknanya kalian mestinya terhadap Allah itu tidak ragu. Maka ini adalah pertanyaan untuk mengingkari orang-orang yang meragukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya oleh beliau dikatakan itu adalah al-inkaru ala man lam yukir bihadal nafi. Itu pengingkaran kepada orang yang tidak berikrar terhadap itu tadi, menafikan keraguan itu. Wal makna ma fillahi syakun, dan makna apakah pada Allah itu ada keraguan. Wa antum ta'lamuna annahu laisa fillahi syakun, kalian itu mengetahui bahwasanya tidak ada keraguan berkaitan dengan Allah, itu tidak ada hal yang meragukan. Walakin, akan tetapi, tajhaduna intifa asyaki, akan tetapi orang-orang itu tetap yankiruna ma ya'lamuna, mereka itu mengingkari padahal mereka tahu bahwa Allah itu tidak ada yang meragukan sama sekali. Ketika diberitahu, kenapa kalian itu ragu? Kalian itu mestinya tidak usah ragu gitu, tetapi mereka mengingkari itu padahal mereka tahu. Tastahiquna an yunkira alaikum hadal jahda. Jadi mereka itu tetap menampakkan mereka hendaknya itu mengingkari keraguan ini. Jadi mereka ketika diperintahkan kalian jangan ragu kepada Allah, mereka tetap tidak mau memutus keraguan itu. Jadi sekali lagi ini menunjukkan sebenarnya mereka itu sudah ada bekal tauhid rububiyah. Intinya di sana. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan pada kita bahwa bahkan orang-orang yang mereka itu mengibadahi selain Allah, sebenarnya mereka itu di dalam fitrah mereka itu ada pengakuan terhadap rububiyah Allah. Fadalla dzalika ala annahu laisa fillahi syakkun, maka itu menunjukkan bahwasanya
pada Allah itu tidak ada keraguan. Indal mukhatabina, di sisi orang-orang yang diajak bicara itu. Dari sisi apa? Mereka sudah berikrar bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Itu menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya tidak ada keraguan. Akan tetapi mereka tetap ingkar, tetap beribadah kepada selain Allah. Mereka tidak mau menggugurkan keraguan mereka itu. Wahada yubayinu annahum mafturuna alal iqrar. Maka ini juga menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya diciptakan di atas ikrar. Diciptakan dalam keadaan mereka itu berikrar terhadap rububiyah Allah. Wa ila, jika tidak demikian, fal amru nadriyu mustalzimun lisyakki qablal ilmi. Jika mereka itu tidak diciptakan di atas ikrar bahwa mereka itu mengakui rububiyah Allah, maka perintah untuk tidak ragu itu wajar kalau kemudian diragukan gitu maksudnya. Kenapa kalian tuh ragu pada Allah? Kalau misalnya mereka itu tidak diciptakan di atas fitrah yang mereka itu tahu tentang rububiyah Allah, maka wajar mereka meragukan itu. Tapi karena Allah itu sudah jelaskan semua Bani Adam itu diciptakan di atas fitrah. Yang fitrah itu mereka mengetahui rububiyah Allah. Ada pengetahuan awal tentang itu. Sehingga maka oleh Allah ditanyakan, kenapa masih ragu? Mestinya kalian tidak ragu gitu. Paham ya? Ya gitu. Ini menunjukkan bahwa mereka itu diciptakan di atas ikrar, di atas fitrah. La siyama, terutama idza kanat turuquhu khafiyatan tawilatan. Jadi kalau misalnya mereka itu tidak diciptakan di atas fitrah, terus kemudian ditanyakan seperti ini, wajar kalau misalnya ragu. Apalagi rentang antara mereka itu di alam ruh sampai kemudian lahir itu misalnya panjang, jalannya panjang, kemudian juga samar gitu ya, tidak diketahui misalnya, maka wajar ragu. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan dengan gamblang bukti-buktinya bahwa mereka itu semua diciptakan di atas fitrah. Sehingga ketika ditanyakan, apakah kalian ragu? Kenapa kalian ragu? Mestinya kalian tidak ragu. Maka itu menunjukkan bahwa mereka itu punya bekal untuk tidak ragu akan rububiyah Allah. Sehingga ketika mereka sudah gamblang, sudah jelas mengetahui rububiyah Allah, mestinya sebagai konsekuensi logis mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di poin yang keempat, at-tasrihu bi anal mauluda yuladu alal fitrah. Ini penjelasan bahwasanya anak yang terlahir itu dilahirkan di atas fitrah. Wa min muqtadiyatiha al-iqraru bi wujudihi ta'ala wa rububiyatihi. Dan di antara konsekuensi tuntutan dari adanya fitrah itu adalah ikrar terhadap wujud Allah Ta'ala dan rububiyah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka lidini hanifah. Maka hadapkan wajahmu pada agama ini dalam keadaan condong kepada kebenaran. Fitratallahi allati fataranasa 'alaiha. Yaitu fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia itu di atas fitrah tersebut. Nanti dijelaskan hanifian secara definitif itu adalah bermakna al-Islam. Kemudian la tabdila li khalqillah, tidak berubah fitrah itu bagi makhluknya Allah. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus, walakinna aksarun nasi la ya'lamun, akan tetapi mayoritas manusia mereka itu tidak mengetahui. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi wasallam juga bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Kemudian kedua orang tuanya lah yang meyahudikan mereka, atau menasronikan mereka, atau memajusikan mereka. Wa qala alaihi salatu wasalam, Nabi juga bersabda, khalaqatu ibadi hunafa kullahum kunafa kullahum fa ijtalathum asyayatin. Aku ciptakan hambaku itu dalam keadaan lurus semuanya. Kemudian syaitan yang menggelincirkan mereka. Ini hadis qudsi. Ini hadis-hadis dan ayat ini sudah dibahas di pertemuan-pertemuan awal kita. Sudah dibahas secara detail di sana.
Waqad sabaqa bayanu anal fitrata wa hanifiyata huma al-Islam. Dan sudah berlalu penjelasan bahwa yang dimaksud dengan fitrah dan hanifiyah itu keduanya bermakna al-Islam. Maknanya adalah al-Islam. Wa awwalu muqtadiyati hadzal makna huwa al-iqraru bi wujudihi ta'ala wa rububiyatihi subhanahu. Dan di antara tuntutan awal atau konsekuensi logis yang muncul pertama kali dari makna ini adalah ikrar. Setelah mengetahui rububiyah Allah, itu apa dia ikrar terhadap wujud Allah Ta'ala dan rububiyahnya subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatihi wa dhulli lahu wa khudu'. Dan kecintaan pada Allah dan penghinaan serta inqiyadu, yaitu tunduk patuh dan tawaduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara poin-poin yang dipaparkan oleh musannif hafizahullah ta'ala untuk menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran itu sudah menjelaskan, meskipun orang-orang itu dia mengingkari uluhiyah Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tetapi secara basic mereka itu mengakui rububiyah Allah. Mereka punya bekal untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebagai bukti bahwa fitrah itulah yang akan menuntun mereka kepada ma'rifatullah. Itu yang kita baca di pertemuan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan ini memberikan pelajaran pada kita bahwa iman ini adalah sesuatu yang sangat penting. Menjaga fitrah itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena itu yang nanti bisa mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua dan istiqomahkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.